Jemaat sekalian, mari kita bangkit berdiri. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita, tujukan kepada Allah. Kita akan memasuki ibadah hari ini. Mari kita mulai ibadah kita dengan mengakui bahwa pertolongan kita adalah di dalam Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah, sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Mari kita katakan, Hosana, puji Tuhan. Pembacaan Alkitab kita diambil dari Mazmur 99 ayat 1-5. Kita baca secara bertanggapan. Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerub-kerub, maka bumi bergoyang. Tuhan itu maha besar di Sion, dan Ia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi nama-Mu yang besar dan dahsyat. Kuduslah Ia. Raja yang kuat, yang mencintai hukum. Engkaulah yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Engkaulah yang melakukannya. Bersama, tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah Ia. Mari kita nyanyikan pujian kita, KPPK 221, sandar pada lengan yang kekal.
sangat 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 pada lengan yang kekal. Sekalipun dosa kita bagai kinisi, bila kita datang kepada Tuhan mengakuinya dengan sungguh-sungguh, maka dosa itu akan jadi putih bersih. Mari sebelum kita memasuki ibadah kita lebih jauh lagi, kita mau mengakui segala kesalahan dan dosa kita agar kita layak di hadapannya. Sebelumnya mari kita naikkan pujian, Yesus bayar semua. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita naikkan lagi. Di dalam matanya sekarang ku berteduh, ku jadi anak Allah, hatiku bersyukurlah. Yesus bayar semua hutang dosaku. Dosa bagai kirisi telah diputih bersih. Mazmur 232 ayat 1. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Saudara sekalian, mari kita datang di hadirat Tuhan. Mari kita akui segala salah dan dosa kita. Mari kita akui kebodohan kita, karena kita yang sebenarnya mempunyai firman di dalam Alkitab, tetapi kita sering mengabaikannya, dan kita lebih tertarik kepada godaan, kepada ajakan dunia. Mari kita akui segala salah dan dosa kita. Kita mohon Tuhan mengampuni kita. Tuhan Bapa kami di surga, kami telah mempunyai firman-Mu di dalam Alkitab. Kami sesungguhnya mudah sekali untuk belajar, membaca, dan merenungkannya, dan menjadikan firman itu pedoman di dalam kehidupan kami. Tetapi faktanya, kenyataannya ya Tuhan, kami lebih suka pada apa yang kami pikirkan, kami lebih suka pada apa yang dunia ajarkan kepada kami. Kami lebih suka mengikuti cara-cara orang dunia di dalam kehidupannya. Tuhan, kami seringkali jatuh di dalam dosa, karena kami mengikuti mereka. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kebodohan kami. Ampuni karena kami tidak menghargai firman-Mu sebagaimana seharusnya. Kami justru lebih menghargai dunia. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
yang dikasihi Tuhan, dengarlah petunjuk hidup baru dari Amsal 22 ayat 24 dan 25. Janganlah berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Saudara, mari bersama-sama kita menyatakan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, saudara sekalian. Saudara, puji Tuhan bahwa kita akan memulai ibadah kita di minggu depan, saudara, ibadah di gereja, saudara ya. Untuk itu ada persiapan-persiapan, ada pedoman yang harus kita ikuti, saudara. Ada panduannya, saudara. Kita tidak tayangkan sekarang, tetapi saudara setelah ibadah jangan langsung matikan YouTube saudara, tetapi akan ada panduan-panduan yang bisa saudara perhatikan supaya ibadah kita dapat berjalan dengan baik dan tidak menjadi sumber penularan, begitu saudara ya. Dan saudara juga, kita juga akan kirimkan lewat WA Group panduan ini, tetapi ada baiknya saudara sudah mengetahui lebih dahulu ya. Jadi kita bersyukur untuk itu saudara ya. Kemudian saudara, pada minggu depan, Rabu yang akan datang, firman Tuhan akan disampaikan Kurinjil Andrian. Ini adalah jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu ini, tanggal 7 Juli, Ibu Ngan Min Sin. Ini adalah mertua dari saudari Linda. Ya, selamat ulang tahun kepada Ibu Ngan Min Sin. Tuhan memberkati, kiranya Tuhan juga memberi kekuatan di dalam kelemahan tubuh, tetapi kiranya damai sejahtera tetap ada bersama dengan Ibu Ngan Min Sin. Ya, Tuhan berkati. Baik, saudara, kita akan melanjutkan ibadah kita. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita naikkan pujian bagi Yesus Tuhanku. Serahkan bagimu.
sembahkan dunia. Bila ku ingat salibmu, kau menjadi diriku. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Bapak Ibu Jemaat Shalom, bersyukur ya dan senang sekali kalau kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, bahkan kesempatan untuk kita boleh berjumpa melalui online di ibadah hari ini. Mari kita akan berdoa untuk kita akan masuk di dalam firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau Tuhan masih baik dan Tuhan masih mengasihi kami sehingga sampai saat ini kami masih bisa hidup, bertahan, bahkan melewati berbagai macam pergumulan. Bahkan hari ini juga Tuhan masih menyediakan kami kesempatan untuk kami boleh beribadah dan sebentar akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan sendiri yang boleh berbicara, boleh juga memakai hamba-Mu yang lemah dan terbatas supaya melalui firman ini diberitakan. Kami boleh diteguhkan, boleh diubahkan, boleh dididik dalam kebenaran, boleh dibangunkan, bahkan boleh dihantar untuk makin serupa dengan Tuhan. Karena kami mau sungguh-sungguh belajar dari firman-Mu. Tuhan pimpin, Tuhan tolong kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, tidak ada satu manusia di dunia yang hidupnya itu membangun sistem sendiri. Semua manusia ketika ia lahir dan bertumbuh, sudah pasti akan dipengaruhi oleh sistem dan cara pandang, juga budaya, serta kepercayaan-kepercayaan yang sudah ada terlebih dahulu. Nah, Bapak Ibu, pandangan-pandangan atau cara pandang, atau sebuah budaya yang dunia sudah bangun jauh sebelum kita lahir, itu biasanya dikenal dengan sebutan worldview. Bapak Ibu, worldview itu tanpa kita sadar, itu sudah mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia. Bahkan mempengaruhi kita sebagai orang Kristen, juga gereja, dan juga pelayanan. Maka tidak heran Bapak Ibu kalau kita sering kali mendapati bahwa kehidupan orang Kristen termasuk di gereja, sekalipun kita sudah berbeda, tetapi kita masih sering kali menemukan bahwa kehidupan orang Kristen dan juga di gereja itu masih bersifat duniawi atau masih tercium aroma-aroma duniawi yang sangat kuat. Misalkan Bapak Ibu, saya berikan contoh satu worldview yang sudah umum yang orang kenal, yang juga mempengaruhi kehidupan orang Kristen. Worldview itu dikenal dengan slogan yang berbunyi demikian, time is money, time is money. Bapak Ibu, saya pikir tidak hanya orang dunia yang gila uang atau apapun harus diuang, bahkan waktu pun harus dijadikan uang. Bukan hanya orang dunia, orang Kristen pun juga demikian. Bahkan bukan hanya orang dunia yang candu uang. Kita pun juga orang Kristen. Kita bisa menemukan ada juga yang kecanduan terhadap uang. Atau apapun fokusnya, itu uang. Bahkan kita bisa menemukan gereja pun dijadikan sebagai ladang bisnis. Atau mungkin Bapak Ibu, contoh yang lain yang kita bisa temukan kalau dunia atau cara pandangnya atau pahamnya itu mempengaruhi kehidupan kita dan membutakan kita terhadap kebenaran. Itu misalkan yang terjadi beberapa tahun lalu di mana beberapa negara besar itu melegalkan pernikahan sesama jenis. Kalau kita cari di internet atau kalau kita cari di berita, kita bisa menemukan ada banyak juga orang-orang Kristen yang tanpa sadar, itu juga ataupun dengan sadar menyerap hal ini. Bahkan juga membenarkannya dengan mengutip ayat firman Tuhan. Sehingga kita bisa lihat juga dan kita bisa temukan juga data bahwa orang-orang Kristen pun ada yang ikut bahkan melakukan pernikahan sesama jenis, bahkan juga diberkati oleh pendeta di dalam gereja. Bapak Ibu, paham, worldview itu tidak main-main. Itu mengancam semua orang-orang yang ada di dunia, bahkan juga orang-orang Kristen. Kenapa? Karena seolah-olah itu sudah benar, karena dunia sudah bentuk demikian. Maka Bapak Ibu, kalau kita bisa melihat cara pandang yang demikian, atau cara pandang dunia, atau worldview, atau cara berpikir di luar Allah, itu sebenarnya Bapak Ibu tidak hanya mengancam manusia, atau tidak hanya mengancam manusia di zaman sekarang, tetapi juga cara berpikir di luar Allah, atau cara pandang dunia, itu sudah menghantam manusia.
Itu sejak dahulu. Kita bisa melihat di pembukaan kitab Kejadian, di mana iblis mempengaruhi pemikiran Hawa dan juga Adam dalam melihat buah yang Allah larang untuk dimakan. Iblis memutarbalikkan isi firman dari Allah dengan cara pandang dia. Dan Hawa dan Adam juga malah ikut masuk di dalam pemikiran iblis dengan meninggalkan cara pandang yang Allah sudah berikan melalui perintahnya untuk melarang mereka untuk tidak makan buah itu. Bapak Ibu, worldview, sekali lagi saya katakan, tidak hanya akan menuntun kita untuk punya pola pikir yang sama dengan dunia, tetapi juga worldview akan menuntun kita atau akan menawarkan kita untuk kita berpijak dari dunia atau untuk kita ikut masuk kepada tawaran yang iblis mau, ataupun kita akhirnya mengukur segala sesuatu tidak lagi dari firman, melainkan dari cara pandang dunia atau dari cara pandang yang si jahat tawarkan. Nah, itu worldview. Kita bukan cuma dituntun untuk punya pola pikir yang sama dengan dunia sehingga kita menjadi duniawi, tetapi juga kita akhirnya dibawa untuk berpijak dan mengukur segala sesuatu dari cara pandang dunia dan tawaran si jahat. Dan itu terjadi kepada kondisi Adam dan juga Hawa. Kita bisa melihat di mana Hawa dan juga Adam tidak lagi mendasari pemikiran mereka atau tidak lagi berpijak dari firman yang Allah berikan atau dari perintah yang Allah berikan. Tetapi mereka malahan berpijak dari apa yang si jahat dan diri mereka sendiri inginkan. Maka Bapak Ibu, kita bisa melihat ya, bahwa ancaman worldview ini itu tidak main-main. Apalagi Bapak Ibu, kalau kita memberikan peluang kepada cara pandang dunia atau cara pandang iblis untuk masuk dan mempengaruhi cara kita memahami firman atau perintah Allah. Dan lebih gawatnya lagi, kalau kita memberikan kesempatan kepada cara pandang di luar Allah untuk menjadi sebuah standar atau kredo yang melebihi otoritas Alkitab itu sendiri. Bapak Ibu, kalau kita mau mundur jauh sekali, mau melihat sejarah kekristenan, mau melihat sejarah gereja, kita juga bisa menemukan cara pandang dunia, ego diri sendiri, atau cara berpikir di luar Allah. Ternyata di dalam sejarah kekristenan itu juga ada. Di mana cara pandang dunia, ego diri, pemikiran manusia, akhirnya menjadi standar dan kredo yang melebihi Alkitab itu sendiri. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu? Sehingga kebenaran yang Allah mau pakai jadi dikaburkan karena manusia itu sendiri. Namun kita bersyukur Bapak Ibu, karena ada orang yang Allah mau pakai untuk membukakan kepada dunia dan juga para paus bahwa firman Tuhan semestinya harus menjadi otoritas tertinggi. Sehingga melalui orang itu yang kita kenal dengan namanya yaitu Martin Luther, kita boleh melihat dia menuntun kita kepada kebenaran yang sejati bahwa keselamatan hanya oleh atau hanya melalui karya penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Bukan karena surat penghapusan dosa atau aturan paus dan aturan gereja pada saat itu. Bapak Ibu, kebenaran ini yang Martin Luther bukakan kepada semua kita dan Martin Luther tuntun. Dan kita bisa melihat kebenaran yang demikian tidak dibutakan oleh orang-orang di luar gereja, namun oleh orang-orang di dalam gereja itu sendiri. Dan kita bersyukur Tuhan bisa memakai dia untuk membukakan dan menghantar banyak orang sampai kepada kita saat ini untuk melihat kebenaran yang sesungguhnya bahwa keselamatan itu melalui Yesus, bukan melalui aturan dan surat yang ada yang pada waktu itu yang dikenal dengan sebutan indulgensia. Dan Bapak Ibu, kita bersyukur kebenaran itu sampai saat ini boleh kita pegang dan boleh kita imani. Bapak Ibu, coba kita bayangkan atau coba kita pikirkan kalau sampai saat ini kita masih buta terhadap kebenaran itu. Apa yang akan terjadi dengan iman kita? Apa yang akan terjadi dengan keselamatan kita? Kalau sampai saat ini kita masih buta terhadap karya keselamatan yang sesungguhnya, apa yang akan terjadi Bapak Ibu dengan kita? Maka ada banyak sekali orang yang akan tersesat dan tidak tahu arah kemana dia akan pergi setelah dia meninggal. Bapak Ibu coba bayangkan kalau sampai saat ini kita masih dibutakan oleh kebenaran yang sebenarnya sudah ada di depan mata kita. Bapak Ibu, kita juga boleh bayangkan kalau sampai saat ini kita masih di bawah pengaruh orang-orang yang demikian. Orang-orang yang seenaknya
menafsir Alkitab untuk kepentingan mereka. Bahkan juga Bapak Ibu, ada berapa banyak uang yang harus kita keluarkan untuk membayar surat indulgensia sebelum Martin Luther membukakan yang sesungguhnya. Kita bisa mengukur, kita bisa melihat ada berapa banyak, bukan hanya kerugian secara rohani, tetapi juga kerugian secara jasmani. Bahkan Bapak Ibu, Luther juga menentang banyak aturan lainnya yang tidak alkitabiah. Bahkan kita bisa berpikir, bagaimana dengan orang-orang yang miskin, yang tidak punya uang, yang harus membeli surat itu? Bagaimana mungkin? Nah Bapak Ibu, kita bersyukur kepada hal ini. Dan kita juga bisa melihat, untuk itu Bapak Ibu, ketika Luther membawa kebenaran ini, walau Luther harus disidangkan, harus diperhadapkan di dalam sidang, yang pada waktu itu dia datang di kota Worms, atau sidang itu dilaksanakan di kota Worms. Kota Worms pada 18 April tahun 1521. Jadi waktu itu sekalipun Luther harus diperhadapkan kepada sidang di kota Worms pada 18 April tahun 1521 dengan ancaman agar ia mencabut semua yang dia nyatakan. Namun Luther pada waktu itu ketika dituntut, diancam untuk mencabut semua dalil dan semua hal itu dan menyatakan bahwa itu salah. Tetapi kita bisa melihat di dalam sejarah, Luther tidak mau mencabutnya. Luther tidak mau menarik semua perkataan dan dalil yang ia tempel. Namun Luther tetap setia kepada hal itu. Kenapa Bapak Ibu? Karena dia tahu itu adalah kebenaran yang sesungguhnya, kebenaran yang sejati, yang dari Allah, dari firman Allah. Bahkan Bapak Ibu, ketika Luther harus diperhadapkan di sidang itu, ada satu pernyataan yang terkenal dari Luther untuk menjawab di dalam persidangan itu, yang sampai saat ini banyak orang kutip, dan pernyataan itu betul-betul luar biasa. Luther bilang begini di hadapan para paus dan banyak orang yang menyidang dia pada waktu itu. Luther mengatakan, hatiku telah ditawan oleh firman Tuhan, dan di sini aku berdiri untuk itu. Dan Luther menutup perkataannya dengan kalimat, kiranya Tuhan menolong aku. Bapak Ibu, ketegasan Luther untuk membela kebenaran bukan karena dia punya agenda pribadi, tetapi karena dia betul-betul dibukakan oleh Tuhan akan kebenaran, bahkan didorong oleh Tuhan untuk boleh mereformasi gereja kekristenan pada waktu itu. Dan apa yang dia katakan betul-betul bukan datang dari pribadi dia sendiri, tetapi murni untuk memberitakan isi yang sesungguhnya dari firman Tuhan tentang hidup yang diselamatkan hanya oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam sejarah gereja, melihat di dalam sejarah manusia dari penciptaan, tanpa disadari Bapak Ibu, secara khusus kalau kita melihat di dalam sejarah gereja, tanpa disadari, yang membuat kebenaran menjadi kabur, bukan karena orang lain sebenarnya, tetapi karena orang-orang Kristen, atau karena orang-orang di dalam gereja itu sendiri. Dan jangan-jangan juga kita saat ini, kebenaran yang semestinya sudah dekat dengan kita, namun menjadi buta untuk kita pahami. Kenapa? Karena sekali lagi, kita tidak sungguh-sungguh untuk berpijak pada kebenaran itu. Atau kita masih punya banyak sekali agenda-agenda pribadi. Sehingga dengan agenda itu, kita mempelintir firman Tuhan untuk mendukung agenda kita. Bahkan mendorong kita akhirnya tidak sungguh-sungguh berpijak pada kebenaran itu sendiri. Dan Bapak Ibu ingat, dan Bapak Ibu kita harus ingat, kalau kita tidak berjumpa dengan kebenaran yang sesungguhnya, atau kalau kita tidak dapat memenuhi atau melihat kebenaran yang sejati yang Alkitab membuka, Bapak Ibu kita tidak hanya akan membuat kita menjadi kabur rohani. Jadi waktu kita memahami kebenaran yang salah, atau waktu kita akhirnya tidak berjumpa dengan kebenaran, itu tidak hanya membuat kita akan kabur rohani atau tersesat. Jadi orang yang tidak tahu kebenaran bukan hanya akan membuat orang itu tersesat, hilang arah, hilang jalan, atau buta rohani. Tidak. Tetapi orang yang tidak berjumpa dengan kebenaran, orang yang tidak sungguh-sungguh tahu dan mengerti kebenaran dari Allah, maka orang itu sebenarnya tidak akan juga berjumpa dengan sumber atau jalan kebenaran itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu, fatal ya.
bukan cuma tersesat, tapi kita tidak akan menemui Tuhan Yesus itu sendiri. Dan Bapak Ibu, orang-orang yang tidak berjumpa dengan kebenaran, atau orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus, tidak hanya tidak akan berjumpa dengan Tuhan Yesus, namun kita juga tidak akan menerima apa yang Yesus tawarkan untuk manusia, yaitu jalan keselamatan. Jadi bukan hanya hilang arah, bukan hanya sesat, tapi juga tidak akan bertemu dengan Tuhan, dan tidak bertemunya kita dengan Tuhan Yesus juga tidak akan bertemunya kita dengan jalan keselamatan yang Tuhan bawa untuk manusia. Kita bisa baca di Yohanes 17 ayat 3. Coba kita buka di Yohanes 17 ayat 3. Bapak Ibu, kita buka sama-sama ya, Yohanes 17 ayatnya yang ketiga. Saya akan hitung untuk kita baca sama-sama. Saya akan baca dari sini, Bapak Ibu bisa buka Alkitab masing-masing di rumah, atau melihat di tampilan di layar kaca, untuk kita baca sama-sama. Yohanes 17 ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kita lompat, kita buka lagi di 2 Timotius. Di 2 Timotius 3 ayat 15. 2 Timotius 3 ayat 15. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. 2 Timotius 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu, kalau kita mengerti atau memahami dua firman Tuhan yang sudah kita baca barusan, sebenarnya firman Tuhan sudah jelas berbicara keterkaitan antara kebenaran firman dengan jalan menuju kepada kebenaran yang menyelamatkan oleh Yesus. Jadi saya akan bilang ya, firman Tuhan yang dua tadi yang kita baca itu mengaitkan antara kebenaran firman atau Alkitab dengan jalan menuju kebenaran yang menyelamatkan melalui Tuhan Yesus. Dan juga di situ kita bisa lihat, dan kebenaran yang menyelamatkan itu, di situ di Timotius Paulus tegaskan kepada Timotius sendiri bahwa hanya bisa diperoleh itu lewat berita dari firman Tuhan. Jadi bagaimana kalau berita firman Tuhan dikaburkan, atau kalau kita memahami dengan tidak jelas, atau kita mendengar berita yang kabur, maka kita pun akan kabur kepada jalan itu sendiri. Karena di sini Paulus katakan sekali lagi kepada Timotius bahwa kebenaran itu, atau kebenaran yang menyelamatkan itu, Paulus tegaskan kepada Timotius hanya bisa ia peroleh lewat kitab suci, atau pada saat itu lewat ajaran atau berita dari para rasul. Dan di ayat 16, di 2 Timotius 3 ayat 16, Paulus menegaskan satu berita penting tentang keotoritasan kitab suci di ayat 16. Dikatakan di ayat 16, Alkitab itu bukan sekedar tulisan manusia semata, tetapi ilham dari Allah sendiri. Sehingga karena dia ilham dari Allah sendiri atau inspirasi dari Roh Kudus, sehingga firman Tuhan dapat membawa kita pada Allah itu sendiri. Karena dia pesan dari Allah, sehingga kita memahami firman Tuhan, atau dengan kita memahami firman Tuhan dapat mendorong kita untuk memahami juga diri Allah. Sehingga Paulus katakan, Timotius, ingat, kamu diselamatkan, kamu mengerti karena iman, itu karena pengajaran dari kitab suci. Bahkan Paulus tekankan di ayat 16, dari mana itu bisa ditemukan untuk kita bisa memahami Allah? Paulus jabarkan lewat 4 sifat dari firman Tuhan. Apa sih 4 sifat firman Tuhan yang akan menuntun kita kepada Allah? Paulus katakan di situ, yaitu untuk mengajar kita. Jadi firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar, juga untuk menyatakan kesalahan kita, untuk memperbaiki kelakuan, dan yang paling penting dan yang paling hakiki yang Paulus jabarkan di ayat 16, yaitu untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Kenapa untuk mendidik orang dalam kebenaran? Karena melalui kebenaran kita akan berjumpa dengan Allah yang benar.
dan dimampukan untuk melakukan sesuatu yang betul-betul baik, yang Paulus juga tulis di Efesus 2 ayat 10, yaitu pekerjaan baik. Bapak Ibu bisa baca secara keseluruhan di 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. 2 Timotius 3 ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Bapak Ibu, Paulus menyampaikan hal ini kepada Timotius karena Paulus sadar selama dia pelayanan sampai saat itu, sampai di saat itu di mana dia sebentar lagi akan mengakhiri dia punya pelayanan dan akan menuju kepada kematian. Bapak Ibu, kenapa saya bilang Paulus akan mengakhiri hidup dan juga dia punya pelayanan? Karena di pasal selanjutnya di 2 Timotius 4, Paulus sendiri yang sebenarnya yang menyatakan bahwa dia akan mengakhiri atau dia sudah berada di penghujung pelayanan dan hidupnya. Namun Paulus tutup dengan dia bersyukur dia bisa mengakhiri semua pertandingan dia dengan baik. Kenapa? Paulus kasih muncul dia punya alasan. Kenapa Paulus bisa mengakhiri dengan baik? Paulus bilang, karena dia bisa melihat bahwa selama dia hidup, selama dia pelayanan, dia bisa menemukan bahwa kehidupan dia tetap teguh berpegang kepada kebenaran. Dia hidup bagi Injil dan dia juga beriman kepada Allah, setia sampai di akhirnya. Dan bahkan yang Paulus sangat tekankan, Paulus tidak ikut-ikutan seperti guru-guru palsu yang memutarbalikkan kebenaran firman dan memakai pemikiran-pemikiran manusia untuk memberitakan firman, tetapi cuma untuk menyenangkan dan mengenakan telinga manusia. Paulus tidak demikian. Tetapi Paulus berbeda. Dia mau tunduk kepada firman dan kepada kebenaran yang Allah beritakan. Dan contoh-contoh kehidupan demikian yang Paulus inginkan itu dilakukan juga oleh Timotius atau dilanjutkan oleh Timotius di dalam pelayanan Timotius. Bahkan Bapak Ibu, kalau kita baca di 2 Timotius 4 ayat 3 sampai 5, di situ Paulus tegaskan kepada Timotius. Coba kita buka 2 Timotius 4 ayat 3 sampai 5. Ini pesan atau panggilan pelayanan. Ayat 3 ya. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendak untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membuka bagi dongeng. Tetapi Paulus bilang kepada Timotius, tetapi kamu kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Paulus mau Timotius betul-betul berada di dalam kebenaran Injil, tidak ikut seperti mereka. Bahkan kenapa Paulus betul-betul menegaskan berita ini kepada Timotius? Karena Paulus juga sadar bahwa Timotius akan menghadapi seperti apa yang dihadapi oleh Paulus di dalam pelayanan, yaitu akan melawan guru palsu yang memakai hikmat dunia untuk memberitakan firman Tuhan. Jadi Paulus tahu Timotius pun akan menghadapi tantangan, akan menghadapi lawan, yaitu guru-guru palsu yang memberitakan firman dari hikmat dunia. Dan Paulus mau Timotius memberitakan firman dari kebenaran firman itu sendiri, atau dari otoritas firman itu sendiri. Paulus mau Timotius tetap teguh di dalam Injil yang sesungguhnya. Paulus bicara ini sangat serius, karena memang Bapak Ibu, di zamannya Paulus, ajaran-ajaran sesat dari guru-guru palsu itu begitu dekat dengan jemaat. Begitu dekat dengan jemaat, bahkan seolah-olah apa yang diberitakan mereka itu benar. Kenapa seolah-olah benar? Karena mereka juga sering mengutip atau menghubungkannya dengan firman. Seperti misalnya yang kerap kali Paulus temui, yaitu para guru palsu selalu memancing jemaat untuk mempercayai sunat sebagai jaminan di dalam keselamatan, karena percaya kepada Yesus saja tidak cukup. Dan itu Paulus temukan banyak sekali di dalam pelayanan dia. Dan Bapak Ibu, di zaman Paulus juga, mengapa jemaat jadi begitu mudah untuk tersesat? Karena pengajaran sesat yang umum dikenal waktu itu, yaitu Gnostik, sangat cerdik di dalam memberitakan
yang salah. Jadi pada waktu itu Gnostik yang begitu terkenal, yang coba terus mengganggu Paulus, itu sangat cerdik di dalam memberitakan apa yang mereka mau. Misalkan mereka sering mengutip firman, bahkan juga sering menggabungkan atau sering mengintegrasikan antara pemikiran mereka, filsafat timur, dengan legalisme atau aturan-aturan orang-orang Yahudi. Jadi mereka bukan hanya mengutip firman, tetapi mereka juga suka menggabungkan filsafat timur dengan legalisme atau aturan-aturan Yahudi. Sehingga Bapak Ibu menjadi mudah bagi jemaat, terkhususnya jemaat-jemaat Yahudi untuk percaya karena mereka menghubungkannya dengan apa yang orang Yahudi kenal, atau ajaran-ajaran palsu juga dengan sengaja sering meninggikan hal-hal lahiriah orang-orang Yahudi. Dan kita harus ingat Bapak Ibu, hal-hal lahiriah orang Yahudi begitu penting di mata mereka. Kenapa? Karena punya nilai sejarah di Perjanjian Lama. Tetapi Paulus sangat kecewa akan hal itu. Dan Paulus juga sangat menyayangkan hal itu. Kenapa? Karena mereka justru disesatkan, bukan dibenarkan. Bahkan Paulus katakan, pengajaran palsu hanya mengenakan telinga tanpa membawa mereka pada kebenaran. Jadi Paulus sangat kecewa. Kenapa jemaat percaya kepada hal sesat? Kenapa jemaat mau mendengar kepada ajaran-ajaran yang cuma mengenakan telinga, tetapi tidak menghantar kepada kebenaran? Dan ini yang Paulus sangat kecewa. Bahkan Paulus sedih karena jemaat tidak bisa lagi memahami firman dengan benar, namun justru ikut-ikutan untuk memahami firman dengan pandangan-pandangan dunia yang dibentuk oleh guru-guru palsu, atau yang kita kenal saat ini worldview. Sehingga Paulus untuk melawan itu, dia betul-betul serius. Sehingga Bapak Ibu, kita bisa melihat bagaimana Paulus menyampaikan tegurannya dengan keras agar jemaat melihat bahwa ajaran itu buta kepada kebenaran, hanya mengenakan telinga, tetapi sebenarnya tidak menuntun mereka kepada kebenaran. Paulus bilang di Filipi 3. Coba kita buka di Filipi 3. Filipi 3 ayat 1b sampai ayat 6. Saya akan bacakan ya teguran Paulus. 1b. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberikan kepastian kepada kamu. Paulus bilang dengan keras di ayat 2. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang yang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Bahkan Paulus bilang, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain yang menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, Paulus bilang, aku lebih lagi, aku disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat. Aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Jadi Paulus menyampaikan semuanya itu palsu. Bahkan Paulus bilang, kalaupun aku mau memberitakan itu, aku lebih hebat, aku lebih Farisi, aku lebih Yahudi. Tapi Paulus bilang, semuanya itu sampah. Dia bilang di bawah semuanya itu sampah, tidak penting, hanya palsu. Bahkan Paulus bilang, itu hal-hal jahat. Hati-hati terhadap anjing-anjing dan hati-hati terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Bapak Ibu, Paulus sedemikian keras terhadap guru-guru palsu, bahkan memakai kata anjing-anjing yang sebenarnya simbol kepada orang-orang yang jahat, yang hina karena memberitakan yang palsu. Kenapa? Karena dia mau memberitakan yang benar, yang sesungguhnya, supaya jemaat tidak dibutakan oleh kebenaran yang sebenarnya sudah ada di depan mata, tapi memahaminya tidak dengan kacamata sebagai orang yang sudah hidup dalam lahir baru, tapi memahami dengan kacamata manusia semata. Dan itu yang Paulus marah dan Paulus tegaskan. Bahkan Bapak Ibu, ketegasan Paulus untuk melawan ajaran yang mencoba memutarbalikkan firman Tuhan, itu bukan hanya terjadi di kitab Filipi, tetapi kita juga bisa perhatikan bagaimana Paulus juga menekankan
betapa pentingnya sebuah ajaran yang benar dan harus tunduk pada firman Tuhan, itu juga terdapat di kitab-kitab Paulus yang lain. Kenapa? Karena di sepanjang kitab-kitab dia, itu melawan ajaran-ajaran palsu dari guru-guru palsu. Misalkan kalau kita lihat di kitab Kolose. Di kitab Kolose itu Paulus mengangkat tema keutamaan Kristus. Kenapa? Supaya jemaat-jemaat sadar akan keilahian dan keunggulan dari Tuhan Yesus Kristus. Karena saat itu Paulus tahu jemaat sedang melawan ajaran sesat yang menyangkali kepribadian Tuhan Yesus, atau yang memahami Yesus namun dari perspektif di luar ajaran para rasul. Dan ini yang Paulus mau counter kepada jemaat. Bahkan Paulus mengingatkan mereka di Kolose 2 ayat 8. Coba kita buka. Apa yang Paulus bilang di Kolose 2 ayat 8? Juga menjadi suatu kehati-hatian untuk kita. Kolose 2 ayat 8. Paulus bilang begini. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dari roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Paulus menyampaikan hal ini dengan begitu keras. Bahkan Paulus juga, Bapak Ibu, di bagian lain juga memperkokoh yang lebih penting supaya jemaat bisa memahami kebenaran Injil yang seutuhnya. Paulus bilang di Galatia 6. Galatia 6 ayat 15. Paulus bilang begini nih. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Paulus menegaskan betapa pentingnya Kristus dibandingkan hal-hal lahiriah seperti sunat. Bapak Ibu, kita bisa menemukan ya bahwa ancaman cara pandang dunia atau ancaman cara pandang di luar cara berpikir Allah itu sebenarnya Bapak Ibu tidak hanya terjadi saat ini, atau pengajaran-pengajaran yang sesat yang membutakan kita untuk memahami firman Tuhan atau memutarbalikkan firman Tuhan, itu sebenarnya Bapak Ibu tidak hanya terjadi pada waktu dulu, tetapi juga saat ini. Bahkan yang paling parah, kadangkala pengajaran atau hal-hal yang dibutakan itu seringkali juga datang dari dalam jemaat, dan ini yang mengecewakan. Dan sampai saat ini pun kita bisa menemukan bertebaran di sosmed di mana-mana banyak sekali ajaran-ajaran yang tidak alkitabiah atau yang membutakan kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Bapak Ibu, kenapa sih bisa timbul para penyesat? Atau kenapa sih orang-orang akhirnya juga dengan bodoh untuk mempercayai ajaran sesat yang tidak alkitabiah? Kenapa? Karena yang pertama Bapak Ibu, bisa terjadi hal ini karena orang tidak sungguh-sungguh tunduk kepada otoritas kitab suci atau Alkitab. Bapak Ibu, semestinya sebagai orang Kristen kita harus membiarkan diri kita dituntun oleh otoritas Alkitab itu sendiri. Biarkan Alkitab yang berbicara dan menjelaskan apa isinya pada kita melalui pertolongan Roh Kudus. Bukan atas kehendak dan bukan atas agenda atau bukan atas pemikiran kita semata. Ini juga yang Martin Luther tegaskan dengan slogan Sola Scriptura, hanya firman Tuhan. Sola Scriptura. Bapak Ibu, ini yang kadangkala yang terjadi. Penyesat dan tersesat itu ada karena orang tidak tunduk betul-betul kepada firman Tuhan. Ada pakem-pakem lain yang coba mempengaruhi diri dan cara pandang mereka. Dan Bapak Ibu, yang selanjutnya, kenapa sih penyesat dan tersesat bisa ada? Kenapa sih orang sudah tahu itu salah masih percaya lagi? Kenapa? Karena kita tidak membiarkan diri kita itu bergantung kepada firman Tuhan atau bergantung kepada Tuhan. Bapak Ibu, kita ini lemah dan mudah sekali diobang-ambingkan oleh ajaran-ajaran, bahkan oleh pikiran-pikiran manusia kita, oleh pengetahuan-pengetahuan kita semata. Maka kita perlu bergantung setiap saat kepada Tuhan dan firman-Nya. Supaya kenapa? Supaya kita bisa memahami, mengerti, dan betul-betul dibukakan oleh Tuhan itu sendiri. Bukan oleh pengetahuan kita semata, atau bukan oleh nubuat-nubuat dari para orang-orang yang palsu. Bapak Ibu, kadang-kala mungkin orang bisa mudah untuk terpercaya kepada ajaran-ajaran yang palsu di zaman sekarang. Kenapa? Karena kadang-kala orang-orang yang suka menyampaikan ajaran palsu itu suka menempelkan pengajaran dia dengan kata-kata, aku mendengar suara Tuhan, aku melihat, aku merasakan Tuhan berbicara. Bapak Ibu, itu kalau kita
itu kalau kita tidak betul-betul cermati, itu bisa menjadi suatu hal yang gawat. Maka kita perlu betul-betul kritis dan waspada terhadap setiap ajaran yang bertebaran dimanapun. Kenapa? Karena ada banyak juga ajaran-ajaran yang memberitakan tentang Yesus, namun Yesus yang lain, bukan seperti apa yang firman Tuhan, yang Alkitab beritakan. Maka kita perlu tunduk kepada firman Tuhan, kepada otoritas Dia. Kita perlu membiarkan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus untuk memahami firman. Bahkan kita harus betul-betul bergantung kepada firman. Karena yang kita pahami ini bukan tulisan manusia, tapi tulisan Allah. Maka membutuhkan hikmat dari Allah, bukan hikmat dari dunia. Supaya kita tidak dibutakan oleh kita sendiri atau para penyesat yang hari ini juga ada di mana-mana. Maka Bapak Ibu, mari saat ini kita betul-betul kritis terhadap setiap pengajaran. Dan kita betul-betul tunduk kepada firman Tuhan. Dan Bapak Ibu, kita juga harus ingat, kalau orang itu sungguh-sungguh bergantung dan membiarkan Alkitab sebagai otoritas tertinggi, maka sebenarnya itu yang akan membuat orang itu setia dan konsisten di dalam hidupnya. Kenapa? Karena kebenaran itu, Tuhan itu sendiri akan menjaga mereka. Itu yang terjadi di dalam kehidupan Luther dan juga Paulus. Dua tokoh ini adalah tokoh yang betul-betul meninggikan otoritas kitab suci, betul-betul tunduk kepada firman Tuhan. Dan kita bisa temukan dua orang ini sampai mereka meninggal, kehidupan mereka tetap konsisten di dalam kebenaran. Karena Tuhan juga sendiri yang menjaga mereka. Walau mungkin kedua orang ini mendapati tantangan, ancaman dari dunia, tetapi mereka masih bisa bertahan karena ada Tuhan yang menjaga mereka. Bahkan Bapak Ibu, orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran, bergantung dan mau tunduk kepada kebenaran itu sendiri, kepada Alkitab, orang itu juga ada pengharapan. Tuhan akan memberikan pengharapan bagi orang-orang yang setia kepada Tuhan melalui firman-Nya. Dan pengharapan itu bisa kita lihat di dalam argumen yang Paulus sampaikan di 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Kita bisa melihatnya di 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Ini menjadi pengharapan bagi Paulus di masa itu. Paulus bilang, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman." Kan Paulus bilang, "Sekarang tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil." Bapak Ibu, ini pengharapan yang tinggi sekali bagi orang-orang percaya yang sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran. Bapak Ibu, Paulus telah menyelesaikan pertandingan dengan baik karena dia betul-betul memelihara dan menjaga kebenaran di dalam hidup dia. Bagaimana dengan kita hari ini? Bagaimana dengan Bapak Ibu? Bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan semua kita? Maukah kita Bapak Ibu menyelesaikan pertandingan dengan baik? Kalau saya hari ini menyampaikan pertanyaan ini, maukah kita menyelesaikan pertandingan kita dengan baik? Mau nggak? Jawaban kita pasti mau dong. Kita menyelesaikan pertandingan dengan baik dan memperoleh pengharapan seperti apa yang Paulus peroleh. Tetapi Bapak Ibu, kuncinya bukan cuma kita mau dapat hadiah itu, tetapi kita harus menuruti apa yang firman Tuhan mau. Sehingga Bapak Ibu, supaya kita bisa mengakhiri pertandingan kita dengan baik, Paulus memberikan kuncinya yang firman Tuhan nyatakan di dalam 1 Timotius. Coba kita bilang, apa yang Paulus katakan apa yang firman Tuhan katakan melalui Paulus di 1 Timotius 4 ayat 16. Kita lihat di ayat 6, di 1 Timotius 4 ayat 16a. Paulus bilang, "Awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu." Awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Ini dua hal yang saling berkaitan. Waktu Paulus mengawasi dirinya dengan firman, dia pasti juga akan diawasi oleh ajaran firman itu sendiri. Sehingga kenapa hidup dia sampai akhirnya tetap setia? Karena diawasi oleh ajaran dan firman itu sendiri. Maka Bapak Ibu, supaya kita bisa mengakhiri hidup dengan baik, atau supaya kita bisa mengawasi diri kita, bisa mengawasi ajaran kita, paling sederhana yang harus kita lakukan untuk mengawasi diri kita, untuk mengawasi ajaran kita, yaitu dengan kita semakin setia merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan di 2 Timotius 3 ayat 16 katakan, akan setiap saat mendidik kita dalam kebenaran. Maka dengan firman Tuhan, kita akan dididik, kita akan diawasi, kita akan dinyatakan kalau salah, bahkan akan diperbaiki.
Maka hanya melalui firman Tuhan juga yang Paulus katakan kepada Timotius, kita bisa mengenal Tuhan Yesus. Maka ingat ya, kita harus semakin setia, semakin memberi diri, semakin disiplin, semakin semangat, semakin rajin, dan semakin mau punya waktu dengan Tuhan melalui merenungkan firman Tuhan, Alkitab yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu, kebenaran sudah ada di tangan kita. Kebenaran sudah dekat. Maka sayang sekali kalau kita nggak baca kebenaran yang sudah dekat itu. Dan yang kedua yang harus kita lakukan supaya kita bisa mengawasi diri dan mengawasi ajaran kita, yaitu mari Bapak Ibu, saya mengundang kita untuk kita boleh ikut di dalam kegiatan atau di dalam pelayanan yang sudah gereja kita lakukan, yaitu pemuridan di dalam Kobar. Bapak Ibu, konsep pemuridan atau pemuridan itu penting karena Tuhan juga yang suruh atau perintahkan. Sehingga Bapak Ibu, kita bersyukur kalau gereja kita punya Kobar, mari kita masuk di dalam kelompok pemuridan Kobar. Memang Bapak Ibu, Kobar sempat ditiadakan karena memang akhir-akhir ini kita tahu corona ya. Jadi Kobar wilayah sempat dihentikan. Namun bukan berarti Kobar enggak ada. Kobar tetap ada. Bahkan Kobar akan hadir dengan suasana dan dengan cara yang baru yang kita akan sama-sama jalani sebentar lagi. Bapak Ibu, kenapa sih harus mengikuti Kobar? Kalau kita mau jujur, kita mau lihat Kobar selama ini, kenapa kita harus ikut? Nah, Kobar begitu setia kepada teks itu sendiri. Bahkan betul-betul firman Tuhan yang boleh kita terima tidak keluar dari jalur kebenaran firman Allah. Sehingga sayang sekali kalau kita tidak mengikuti Kobar dan kita dengar ajaran-ajaran dari luar yang tidak tahu sumbernya dari mana. Maka melalui Kobar kita bisa belajar, dididik, memahami teks firman dengan baik, sharing, bahkan bisa menyaring, bahkan bisa juga didorong untuk kita boleh dimuridkan bersama-sama di dalam firman. Maka saya berharap kita bukan cuma taat kepada firman, tapi kita mau memberi diri di dalam pemuridan Kobar, supaya kita menjadi murid Tuhan yang sejati. Karena pemuridan juga diperintahkan oleh Tuhan. Amin. Mari kita berkobar, dan mari kita juga punya relasi pribadi dengan Tuhan melalui baca firman Tuhan. Dan mau tunduk kepada firman Tuhan untuk memahami firman dengan hikmat daripada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau hamba-Mu sudah selesai berbicara. Biarlah Roh Kudus memakai firman-Mu untuk berbicara, menguatkan, membukakan, bahkan menerangkan bagian firman supaya sederhana, dimengerti, dilakukan. Dan kami boleh hidup di dalam firman-Mu. Tuhan, tolong kami supaya memahami firman Tuhan. Tidak memahaminya dengan hikmat dunia, tetapi dengan hikmat daripada Tuhan. Tidak mengambil atau menyerap apa yang dunia beritakan, cara pandang. Tetapi kami mau tunduk kepada firman itu sendiri. Mau tunduk kepada suara Allah. Mau tunduk kepada firman dan mau melakukan firman. Dan mau membiarkan diri kami juga diotoritasi oleh firman. Dan bergantung kepada Tuhan. Supaya kehidupan kami, Tuhan, semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Karena kami dituntun oleh kebenaran. Bukan dibutakan oleh kebenaran itu sendiri. Tuhan, tolong kami. Tuhan, bantu kami. Karena banyak sekali ajaran. Banyak sekali godaan. Banyak sekali simpang siur ajaran-ajaran, bahkan gelombang-gelombang dunia yang mempengaruhi kami, bahkan juga pandangan dunia, bahkan juga diri kami kadang-kala. Tapi biarlah Tuhan melalui Roh Kudus yang ada boleh menolong kami untuk terus dibukakan kepada kebenaran firman Tuhan, dan kami juga mau membiarkan firman Tuhan itu boleh bertahta, boleh hadir dalam hidup kami, dan kami juga boleh setia juga untuk nantinya akan mengikuti Kobar, di mana kami bisa belajar, dimuridkan menjadi murid Tuhan yang sejati. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, dan menjalankan persembahan, kita naikkan pujian. Ingat akan nama Yesus. Indahlah
di surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Bila pada saat ini kami masih bisa beribadah walaupun cara online ya Tuhan. Kami juga bersyukur atas pemeliharaan Tuhan hingga saat ini. Kami juga bersyukur Tuhan atas perlindungan-Mu, penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami, terlebih di masa-masa pandemi ini ya Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk setiap berkat yang sudah Engkau berikan bagi kami. Sebagai wujud syukur kami ya Tuhan, saat ini kami bawa persembahan kami. Berkati persembahan ini, berkati tangan-tangan yang sudah memberi. Kiranya persembahan ini dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Berkati Tuhan hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, pakai yang lebih heran lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala puji hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kita berdoa, kita mengucap syukur. Minggu depan kita sudah mulai ibadah di gereja, saudara ya. Tetapi kita juga masih dilanda kecemasan, kekhawatiran karena pertambahan dari orang-orang yang terjangkit itu terus saja meningkat ya, dan semakin hari juga semakin besar jumlahnya. Saudara, mari kita berdoa bersama, kita berdoa bersyukur untuk kebaktian ibadah kita, kebaktian konvensional kita minggu depan, dan kita juga berdoa supaya Tuhan penolong, supaya wabah ini bisa lebih ditekan dan tidak semakin banyak orang yang terjangkit. Kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami bersyukur ya Tuhan, kami sudah dapat beribadah bersama-sama di gereja. Nah, namun demikian kami juga melihat situasi saat ini belum membaik. Sesungguhnya wabah itu masih terus ada dan bahkan semakin meningkat. Tuhan, karenanya kami mohon campur tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya wabah ini juga boleh ditekan dan tidak semakin besar, semakin banyak orang yang terjangkit dan yang meninggal juga tidak bertambah lagi. Tetapi biarlah semakin banyak orang yang sembuh dan tidak ada lagi tidak ada lagi orang-orang yang baru yang terjangkit. Tuhan, kami menyerahkan ya Tuhan untuk Indonesia bahkan seluruh dunia. Biarlah kuasa-Mu, pemeliharaan-Mu boleh melingkupi kami dan wabah ini dapat sungguh-sungguh ditekan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita, saudara. Kita pujikan doksologi, kemuliaan bagi Allah Tritunggal. Saudara sekalian, mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita akan menerima berkat Tuhan. Kiranya Allah Bapa, di dalam persekutuan dengan Tuhan kita Yesus Kristus dan dengan Roh Kudus, senantiasa memberkati kita, senantiasa memberi kita hikmat, supaya kita hidup di dalam firman-Nya dan senantiasa taat kepada hukum dan perintah-perintah-Nya di dalam Alkitab. Dan kiranya Allah senantiasa memberi kita damai sejahtera, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saudara sekalian, silakan saat teduh, kebaktian kita selesai, Tuhan memberkati.